Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5246. Kemudian direktur berkata sambil tersenyum. Tuan Chen, Anda tidak perlu bersikap sopan, tapi ini hanya masalah sedikit usaha. Selain itu, merekrut lebih banyak mahasiswa internasional juga merupakan tugas pendaftaran yang sangat kami perhatikan saat ini. Ngomong-ngomong, Tuan Chen, Anda membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Bagus untuk penilaian kinerja saya. Ishak tertawa, memperkenalkan Claudia padanya, dan berkata, Direktur Liu, ini kerabat jauh yang sedang saya bicarakan, Claudia. Dia lahir dan dibesarkan di Kanada, dan dia juga belajar di sana. Orang di sebelahku juga saudara jauhku, sepupu Claudia. Direktur Liu dan Charlie mengangguk, lalu tersenyum dan berkata kepada Claudia. Halo, Claudia. Ini Direktur Kantor Penerimaan Universitas Aurose Hill. Nama saya Raymond Liu, dan selamat datang di Universitas Aurose Hill. Claudia berkata dengan sangat sopan, Hai Direktur Liu. Jika saya cukup beruntung untuk belajar di Universitas Aurose Hill, saya harap Anda akan menjaga saya. Direktur Liu berkata dengan heran, Kamu, bahasa Mandarinmu bagus sekali. Ishak yang berada di samping berkata, Claudia adalah campuran Tionghoa Italia. Dan ibunya berasal dari Aurose Hill kami. Oh, tidak heran. Direktur Liu mengangguk berulang kali dan mendesah. Jadi pilihan Universitas Aurose Hill masih memiliki beberapa akar. Seperti yang dia katakan, dia bertanya pada Claudia, ngomong-ngomong, apakah kamu membawa paspor dan berkas-berkasmu? Saya akan membantu Anda memasukkan informasi, dan Anda dapat memilih jurusan. Sudah kubawa. Claudia segera menyerahkan materi yang telah disiapkannya. Direktur Liu membuka tas arsip itu, memeriksa informasi di dalamnya dengan saksama, dan berseru. Nilai SMAMU sangat bagus. Sejujurnya, saya juga sudah bertemu banyak mahasiswa internasional, tapi belum ada yang seperti Anda. Nilainya bagus, hampir semuanya A. Claudia berkata dengan rendah hati, ada sedikit penurunan pada tahun lalu. Karena ada sesuatu yang terjadi di rumah dan aku tidak sering bersekolah. Direktur Liu mengangguk, tersenyum, dan berkata, Anda sudah sempurna. Sejujurnya, Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendaftar sebagai mahasiswa internasional di Universitas Tsinghua dengan informasi ini. Dalam kasus kami, ini bahkan lebih merupakan keringanan. Setelah itu, dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk bahan, menyerahkannya kepada Claudia, dan memperkenalkan. Ini semua materi terkait dari Departemen Universitas Aurose Hill kami. Pertama, Anda bisa melihat jurusan mana yang paling Anda minati. Kami akan memasukkan informasi Anda ke dalam sistem. Oke, terima kasih. Claudia menerima informasi itu dan mulai memeriksanya dengan sangat serius. Sebagai universitas kelas ganda, Aurose Hill University memiliki konstruksi departemen yang sangat komprehensif. Ada puluhan departemen dan ratusan jurusan. Sungguh menakjubkan untuk memilih. Claudia melihat sekeliling, berpikir lama, dan berkata, Saya ingin mendaftar jurusan arkeologi di sekolah sejarah. Arkeologi? Belum lagi keheranan Direktur Liu, bahkan Charlie pun sedikit terkejut. Kemudian Direktur Liu berkata dengan sungguh-sungguh, Claudia, jurusan arkeologi benar-benar tidak populer. Dan kesempatan kerja di masa depan sangat sempit. Di jurusan arkeologi kami. Bahkan tidak ada 50 orang dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Setiap kelas hanya ada 10 orang, apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Claudia menggelengkan kepalanya ringan, dan berkata, pilih saja yang ini. Meskipun saya keturunan Tionghoa, tapi saya tidak tahu banyak tentang sejarah Tiongkok. Ada banyak, tapi kalau saya memilih sejarah sebagai jurusan, saya khawatir ini akan terlalu membosankan. Arkeologi harus dikombinasikan dengan praktik untuk lebih memahami budaya dan sejarah Tiongkok. Direktur Liu mendecakkan bibirnya dan bertanya padanya. Itu, kamu tidak memikirkan masalah pekerjaan sama sekali? Claudia berkata dengan serius, soal itu, kita tunggu sampai lulus dulu baru pikirkan. Bab 5247. Di usia muda, Claudia kehilangan minat pada materi dan uang ketika teman-temannya pertama kali menyadari pentingnya hal itu. Kematian tragis keluarganya membuatnya menganggap remeh hal-hal ini. Dalam kehidupan ini, dia tidak berharap menjadi kaya,
juga tidak mengejar kehidupan yang baik atau status sosial yang tinggi. Dia hanya berharap untuk menghormati miliknya sendiri. Hiduplah dengan baik dengan hatinya yang tenang, agar arwah keluarganya di surga dapat merasa tenang. Oleh karena itu, melihat begitu banyak jurusan, dia tidak tertarik pada jurusan lain, tetapi arkeologi membuatnya mendambakannya. Hal ini bukan hanya karena dia ingin tahu lebih banyak tentang Tiongkok, tetapi juga karena dia ingin menghindari berurusan dengan terlalu banyak orang sebanyak mungkin. Yang diteliti para arkeolog setiap hari adalah berbagai situs sejarah dan peninggalan budaya. Dan jurusannya tidak populer, dan tidak banyak teman sekelasnya yang lebih sesuai dengan kriteria pemilihannya. Jadi, dia langsung memutuskan untuk melamar jurusan arkeologi. Dan Charlie juga sangat mendukung hal ini. Dia tahu bahwa jurusan yang banyak dilamar mahasiswa bukanlah jurusan yang mereka sukai. Nilai mata pelajaran budaya telah turun drastis, hal yang sama juga terjadi pada mata pelajaran musik dan pendidikan jasmani. Bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi umum, karena nilai rapornya, mereka mungkin tidak dapat memilih jurusan favoritnya. Selama skor mereka tidak cukup tinggi, pada dasarnya mereka harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Atau bahkan berkompromi dan mematuhi penyesuaian. Dan Claudia jelas tahu apa yang dia inginkan, yang mana dia sudah lebih beruntung daripada kebanyakan mahasiswa. Melihat dia sudah mengambil keputusan, Direktur Liu segera mengangguk dan berkata, "Karena kamu sangat menyukai arkeologi, maka aku akan mengatur agar kamu pergi ke Departemen Arkeologi." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk formulir, mengeluarkan pena, menyerahkannya padanya, dan berkata, "Kondisi Anda dalam semua aspek telah memenuhi persyaratan kami untuk merekrut mahasiswa asing. Jadi, Anda harus menggunakan formulir ini sepenuhnya sesuai dengan keinginan Anda. Isi saja situasinya. Semua item bertanda bintang harus diisi. Yang lainnya bisa dikosongkan. Saya baru saja memproduksi dan mengirimkan satu batch secara terpadu beberapa hari yang lalu. Dan gelombang berikutnya mungkin harus menunggu sekitar seminggu. Dan saya akan mengatur untuk mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin." Claudia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, ini kerja keras untukmu." Direktur Liu tersenyum sedikit, menatap Ishak di samping, dan berkata dengan serius, "Persahabatan saya dengan Tuan Chen sudah sampai di sini, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih untuk masalah ini. Di masa depan, di universitas, jika Anda membutuhkan bantuan apapun, hubungi saya kapan saja, saya akan menanganinya sesegera mungkin." Kemudian, dia mengeluarkan kartu nama dari pemegang kartu di meja. Menyerahkannya ke Claudia, dan berkata, "Ini nomor ponselku, tersedia 24 jam sehari." Claudia mengucapkan terima kasih lagi dan kemudian mulai mengisi informasinya. Ketika dia mengisi kolom kontak darurat, dia melihat tanda bintang di sana. Jadi dia berhenti sejenak, tapi dengan cepat melewati kolom ini. Dan setelah mengisi isi lainnya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Direktur, bolehkah saya menulis kontak darurat ini nanti? Ibu baptis dan saudara perempuan saya baru saja kembali dari Kanada. Dan kami belum punya waktu untuk mendapatkan nomor telepon seluler domestik." Bab 5248. Direktur Liu mengangguk, dan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, nanti kamu isi." "Ya, jangan lupa." Charlie berkata saat ini, "Claudia, cukup isi nomor ponselku. Jika ada keadaan darurat, menghubungi saya lebih efektif daripada menghubungi Bibi." Claudia ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Mengambil pena lagi, dan menulis kata Charlie Wade di kolom ini. Lalu menatap Charlie dengan mata biru besar, dan bertanya dengan lembut, "Kakak, berapa nomor teleponmu?" Charlie mengulurkan tangan untuk meminta pena kepada Claudia dan menuliskan nomor teleponnya di belakang namanya. Setelah itu, Claudia menyerahkan informasi tersebut kepada Direktur Liu. Setelah memeriksanya dengan cermat, Direktur Liu berkata, "Baiklah, pada dasarnya tidak ada masalah lain. Pemberitahuan penerimaan akan dikirimkan ke alamat di atas ketika waktunya tiba. Dan akan ada waktu pelaporannya. Ketika waktunya tiba, laporkan dan daftarkan diri sesuai waktu. Formalitas ini sudah cukup." Setelah itu, dia bertanya pada Claudia, "Apakah kamu punya saudara di Aurous Hill?" Claudia mengangguk, "Ibu baptisku ada di Aurous Hill." Direktur Liu bertanya, "Lalu apakah Anda punya kerabat? Apakah Anda berencana untuk tinggal di kampus atau datang ke kampus?"
Claudia bertanya balik, bisakah aku memilih salah satu dari keduanya? Direktur Liu mengangguk. Secara teori, memang begitu, karena perjanjian belajar harian perlu ditandatangani dengan pihak sekolah. Karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan pribadi. Masalah pertanggungjawaban, jadi prosesnya lebih rumit. Secara default, jika Anda memilih untuk kuliah, Anda tidak bisa lagi mengajukan permohonan untuk tinggal di kampus. Namun, jika Anda ingin tinggal di kampus sesekali, itu bukan hal yang mustahil. Saya bisa menyapa sisi logistik. Setelah Anda mendapatkan mentor, saya juga akan menyapa instrukturnya. Claudia menghela napas lega, itu pasti bagus. Dia berpikir, dia akan belajar dan tinggal di Aurous Hill setidaknya selama 4 tahun ke depan. Dan Bibi Li dan Xiaofen selalu menjaganya dengan ekstra. Jadi dalam 4 tahun berikutnya, dia juga khawatir apakah dia akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Bibi Li dan Xiaofen. Oleh karena itu, dia pun berharap ada satu alternatif lagi. Di masa depan, jika dia bisa bersekolah dan tinggal di kampus, secara keseluruhan akan lebih nyaman. Jika Bibi Li dan Xiaofen sibuk bekerja, dia juga dapat memilih untuk tinggal di kampus, agar tidak terganggu dalam mengurusnya saat mereka sedang sibuk bekerja. Direktur Liu memberi cap beberapa bab pada informasi Claudia, dan berkata padanya, "Oke, prosedurnya sudah selesai, tinggal tunggu pemberitahuannya." Lalu, dia bertanya kepada Ishak, "Tuan Chen, apakah Anda ingin saya mengajak Anda berkeliling sekolah? Biasakan dirimu dengannya terlebih dahulu." Ishak tersenyum dan berkata, "Ini terlalu merepotkan untukmu. Saya lihat Anda memasang spanduk di luar untuk menyambut tamu terhormat." "Ya." Direktur Liu tersenyum. Memang ada tamu terhormat yang datang. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah eksekutif, dan beberapa pejabat lainnya ada di sini. Bahkan kepala sekolah lama yang sudah pensiun selama hampir 10 tahun pun akan datang. Namun, orang-orang tidak akan ada di sana untuk sementara waktu, jadi saya bertanya kepada penjaga keamanan untuk mengendarai mobil dan mengantar Anda berkeliling dan mengunjungi asrama mahasiswa asing. Standar asrama mahasiswa asing kami sangat tinggi. Kamar ini untuk 2 orang dengan tempat tidur dan meja, dan Claudia pasti akan menyukainya. Ishak menatap Charlie, melihatnya mengangguk kecil, lalu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih." Direktur Liu buru-buru berkata, "Kenapa kamu begitu sopan? Biasanya kamu banyak membantuku." Saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Bab 5249. Direktur Liu berkata, "Silakan masuk." Dan seorang wanita paruh baya mendorong pintu hingga terbuka dan mencondongkan tubuhnya ke dalam sambil buru-buru berkata, "Direktur Liu, tamu VIP akan segera datang." Kepala sekolah menyuruh kami turun dan menunggu resepsi. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Direktur Liu bertanya dengan heran. "Hah? Secepat itu? Bukankah kamu bilang mereka mungkin tiba siang atau sore?" Mengatakan bahwa dia melihat ketiga tamu dan berkata, "Sekarang kurasa kita tidak bisa sampai di gerbang sekolah untuk menemui mereka, jadi kita hanya bisa menunggu di bawah." Kampus baru Aurous Hill University mencakup area seluas sekitar 5.000 hektar. Dan jarak dari gerbang sekolah ke gedung akademik adalah jarak yang cukup jauh. Jika sekelompok orang setengah baya dan lanjut usia benar-benar berjalan ke sana, akan memakan waktu setidaknya 10 atau 20 menit. Wanita itu berkata, "Direktur Liu, cepatlah. Kepala sekolah memintaku untuk turun dalam 3 menit, dan aku harus memberitahu yang lain." Setelah mengatakan hal itu, wanita itu mundur. Ketika Direktur Liu mendengar ini, dia hanya bisa berkata kepada Ishak dengan nada meminta maaf. "Presiden Chen, saya benar-benar minta maaf, kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba. Silakan datang lagi lain hari, jika Anda punya waktu." Mendengar hal itu Ishak berkata, "Ayo kita bertemu di hotel suatu hari nanti, dan aku akan menjadi tuan rumahnya." Direktur Liu mengangguk cepat, dan berkata, "Oke. Aku pasti akan datang mengganggumu setelah aku selesai merekrut siswa akhir-akhir ini." Dia berkata dengan sedikit malu, "Ngomong-ngomong, Tuan Chen, anakku sudah menemukan pacar." Dan tiba-tiba dia bilang ke saya kalau dia sudah dapat surat nikah kilat dan akan menikah tanggal 1 Oktober. Saat ini dia sedang mencari hotel untuk pesta pernikahan, tapi tanggal 1 Oktober adalah hari besarnya. Sebagian besar ruang perjamuan hotel sudah dipesan penuh beberapa bulan lalu.
Dan dia dan tunangannya adalah anak muda yang peduli dengan wajah. Dan saya selalu ingin mengadakannya di Shangri-La. Saya ingin tahu apakah ada tempat kosong di Shangri-La? Ishak berkata tanpa ragu, Liu tua, jangan khawatir, masalah ini tanggung jawabku. Kamar hotel dan ruang perjamuan di Shangri-La tidak pernah terjual habis. Pada hari pertama bulan itu, tahun-tahun agung yang terbaik juga dikosongkan secara khusus. Yang merupakan ruang perjamuan Shangri-La kedua setelah Sky Garden. Kamu meminta putra dan menantu perempuanmu untuk datang ke Shangri-La untuk menemukanku. Dan aku akan mengajak mereka melihat tempatnya secara langsung. Selama mereka suka, tempat ini bisa kamu gunakan. Oh. Direktur Liu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata dengan penuh syukur. Terima kasih banyak, Tuan Chen. Anda benar-benar membantu saya mengatasi kebutuhan mendesak saya. Saya akan membawa mereka ke Shangri-La pada sore hari untuk berkunjung. Di Tiongkok, sangat umum untuk menikah dan berkumpul dengan orang lain pada tanggal tertentu. Alasan utamanya adalah karena dalam setahun, mungkin ada kurang dari 1/10 hari besar dan bahagia yang cocok untuk pernikahan. Dan hampir semua pernikahan akan diselenggarakan pada hari-hari baik yang cocok untuk menikah. Jadi selama hari baik, bisa saja ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan di satu komunitas pada waktu yang sama. Tanggal 1 Oktober sendiri merupakan hari yang baik untuk dirayakan oleh seluruh negeri. Dan bertepatan dengan libur panjang 7 hari. Dan cuaca pada saat itu adalah waktu yang paling nyaman di sebagian besar tempat. Jadi lebih banyak orang memilih untuk menikah pada hari ini. Pada hari yang baik seperti itu, jika Anda tidak memulainya setengah tahun sebelumnya, akan sulit untuk memesan hotel favorit Anda. Putra Direktur Liu akan menikah lagi dalam sekejap. Dan dia hanya mempunyai waktu sekitar 2 bulan lagi, dan hampir mustahil untuk memesan hotel mewah. Atas masalah ini, keluarga Direktur Liu pun tak kalah cemas. Direktur Liu juga ingin meminta bantuan Ishak sebelumnya. Tetapi saat itu Ishak kebetulan berada di luar negeri. Jadi dia bertukar basa-basi. Dan dia tidak punya keberanian untuk berbicara lagi ketika mendengar bahwa Ishak ada di luar negeri. Hari ini kebetulan adalah saat Ishak datang kepadanya untuk urusan bisnis. Jadi dia mencoba-coba mengemukakan masalahnya. Bab 5250. Direktur Liu tidak menyangka akan mendapatkan aula perjamuan terbaik yang dibuka oleh Shangri-La. Ini benar-benar menyelesaikan semua masalah dan jauh melampaui masalah yang diharapkan. Untungnya, Shangri-La milik keluarga Wei tidak pernah mengutamakan menghasilkan uang. Maka Ishak memegang kendali atas kamar-kamar bagus dan ruang perjamuan di tangannya. Dan tidak menjualnya ke dunia luar, sehingga dapat digunakan sebagai bantuan pada saat-saat kritis. Atau menyelesaikan kebutuhan rumah tangga terkait. Ishak tentu saja bersedia memberinya bantuan ini, jadi dia berkata, hubungi aku kapan saja setelah kamu selesai bekerja, aku akan menunggumu di Shangri-La. Oke, kata Direktur Liu dengan gembira, terima kasih banyak, Tuan Chen. Sama-sama, Ishak tersenyum sedikit dan berkata, karena kamu masih ada sesuatu yang harus dilakukan, kami tidak akan mengganggumu. Direktur Liu mengangguk, saya juga akan turun. Ketika mereka berempat tiba di lantai bawah, sekelompok pemimpin sekolah sudah menunggu di sana. Setelah Direktur Liu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga, dia bergegas berbaris bersama yang lain. Ishak menatap Charlie dan bertanya dengan hormat, Tuan, apa rencana lain yang Anda miliki? Charlie berkata, aku baik-baik saja. Bawa Claudia pulang dan makan siang di rumah baru Bibi Li. Lalu dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Joseph dan tentara Fronca Tachlismik menyelamatkan seorang wanita tua dan putra satu-satunya. Silakan hubungi Joseph dan tanyakan alamat rumah wanita tua itu. Saya akan mengunjunginya dalam beberapa hari ke depan. Ketika Ishak pergi ke Meksiko bersama Orvel, Charlie dengan bantuan Tachlismik Front telah memusnahkan seluruh Crazy Juarez. Dia tidak begitu jelas tentang detailnya, tapi gaya aktingnya lugas. Maka dia tidak bertanya apa-apa lagi, dan langsung setuju sambil berkata, baiklah Tuan Muda, saya akan menghubungi Joseph. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Hari ini aku akan makan di rumah Bibi Li dan aku akan menyiapkan beberapa hadiah. Ishak segera berkata, baiklah Tuan Muda, saya akan melapor kepada Anda pada sore hari setelah saya terhubung dengan Joseph. Oke. Charlie mengangguk setuju, lalu berkata pada Claudia, ayo pergi. Claudia mengangguk patuh, dia duduk di kursi kopilot BMW milik Charlie. Charlie menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang sekolah.
Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam, dikawal oleh 3 Cadillac, melaju perlahan menuju pintu masuk utama Universitas Aurora Hill. Larry dan istrinya duduk di barisan belakang Phantom. Pengemudi mobil itu adalah bawahan Larry yang paling dipercaya yang telah bersamanya selama 40 tahun. Kopilotnya adalah Maria. Saat ini, Larry melihat spanduk tergantung di luar gerbang sekolah. Dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, "Sue tua ini. Saya sudah bilang jangan pamer, kenapa dia pasang spanduk itu?" Sambil berkata, sambil menatap Maria, dia bertanya, "Nona, saya khawatir ini tidak aman untuk identitas Anda?" Maria tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, orang selevelmu seharusnya datang ke Aurora Hill dengan murah hati. Jika itu sesuatu yang licik, dan orang-orang mengetahuinya, itu sangat rumit. Seseorang yang berusia 90-an akan menyembunyikannya ketika dia datang ke sekolah tempat dia menyumbangkan banyak uang. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa aneh. Menurutku ini wajar saja, terlihat alami. Tapi aku tidak akan keluar dari mobil nanti, kamu temui mereka dulu. Dan beritahu aku ketika kamu berbicara tentang sekolahku, dan kemudian aku akan pergi sendiri." Larry setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan hormat, "Baiklah, Nyonya." Saat ini iring-iringan mobil sudah memasuki gerbang utama universitas. Dan Maria juga menjadi jelas penasaran pada saat ini. Dan mulai melihat-lihat sekolah tempat ia akan mendaftar. Pada saat yang sama, sebuah mobil BMW melaju dari jalur berlawanan. Dan yang duduk di barisan depan mobil ini adalah Charlie dan Claudia.